Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Qalbi Balkis dengan NPM 2413025069 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2024 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas grafika komputer untuk membuat video mengenai algoritma garis DDA dan algoritma garis Bresenham. Oke, langsung saja. Algoritma garis DDA atau biasanya juga disebut dengan digital differential analyzer adalah metode untuk menggambar garis dalam grafika komputer dengan pendekatan berbasis perhitungan. Algoritma ini bekerja dengan menghitung nilai koordinat titik-titik yang membentuk garis secara bertahap. Oke, langsung saja. Contohnya adalah ini, saya telah membuat tabel dan rumus yang akan saya gunakan adalah ini, dimana I-nya adalah 0 sampai 9 dan X-nya adalah 1 sampai 10. Saya menggunakan X0 nya adalah 1, Y0 nya adalah 4, X1 nya adalah 10 dan Y1 nya adalah 12. Dimana ini setelah kita mau menggunakan angka berapa. Oke, langsung saja kita cari dulu dx-nya. Dx-nya adalah ini dengan menggunakan rumus x1 dikurang x0. Langsung saja. X1 nya adalah 10 dan x0 nya adalah 1, maka dx-nya hasilnya adalah 9. Kemudian dy adalah rumusnya ini, dimana y1 nya 12 dan y0 nya adalah 4, maka dy bernilai 8. Kemudian untuk stepsnya, dengan menggunakan rumus ini, jika dx lebih besar dari dy, maka stepnya sama aja dengan dx, maka stepsnya ini adalah 9. Kemudian x incrementnya ini kita menggunakan rumus dx dibagi stepsnya ini, maka 9 dibagi 9 sama dengan 1. Oke, kemudian y incrementnya ini kita mencarinya dengan dy ini 8 dibagi dengan stepsnya 9, hasilnya adalah 0,88. Kita bulatkan menjadi 0,89. Oke, lanjut. Kita sekarang akan mencari nilai y dan nilai titik koordinat untuk x dan y nya ini. Kita cari dulu nilai y nya. Ini kan y sebelumnya nilainya kan 4 ya. Rumusnya kan ini, y sama dengan y plus y increment. Jadi 4 ini ditambah dengan 0,89, hasilnya adalah 4,89. Kemudian untuk ini yang keduanya ini kita tinggal tambahin lagi 4,89 ditambah dengan 0,89, 4,89 ditambah dengan 0,89, hasilnya adalah 5,78. 5,78 ini ditambah lagi dengan 0,89 ditambah 0,89, hasilnya adalah 6,67. 6,67 ini ditambah lagi dengan 0,89, hasilnya adalah 7,56. 7,56 ini ditambah lagi dengan 0,89, hasilnya adalah 8,45. Kemudian 8,45 ini ditambah lagi dengan 0,89, hasilnya adalah 9,55.
9,34. Kemudian 9,34 ini ditambah lagi dengan 0,89. Hasilnya adalah 10,23. Kemudian 10,23 ditambah lagi dengan 0,89, hasilnya 11,12. Kemudian 11,12 ditambah dengan 0,89, hasilnya adalah 12,01. Kemudian kita akan mencari nilai X, Y-nya ini, yaitu tinggal kita masukin aja. X-nya kan adalah 1, Y-nya adalah 4, maka 1,4. Kemudian X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4,89. Ini kita bulatkan menjadi 9 karena lebih dekat dengan 9, jadi 4,9, atau bisa kita juga sebut dengan jadinya 5, jadi 2,5. Kemudian 3 ini kita tulis 3, Y-nya adalah akan menjadi 6, kita bulatkan 3,6. Kemudian X-nya ini bernilai 4, Y-nya kita bulatkan menjadi 7, 4,7. Ini X-nya bernilai 5, kita bulatkan Y-nya menjadi 8, jadi 5,8. Kemudian X-nya adalah 6 dan Y-nya ini kita bulatkan karena kurang dari 5 untuk mendekati 9, maka Y ini menjadi 8, jadi 6,8. Kemudian X-nya ini 7 dan Y-nya ini tetap 9, kita bulatkan. Ini juga X-nya bernilai 8 dan Y-nya bernilai 10, kita bulatkan. Bentar. Kita bulatkan menjadi 10. Kemudian ini X-nya bernilai 9, Y-nya kita bulatkan menjadi 11. Kemudian ini X-nya bernilai 10 dan Y-nya bernilai 12. Oke, setelah kita selesai membuat titik koordinat untuk diagram garisnya, langsung saja kita akan membuat garisnya. Ini karena kita mulai dari angka 1, maka kita nulisnya akan dari 1, dan karena huruf akhirnya 12, maka kita buat Y-nya ini bernilai 12. Nah, langsung saja koordinat pertamanya adalah X, Y-nya adalah 1,4, maka yang akan kita blok untuk kita warnain di sini. Oke, kita pilih dulu warnanya, mau warna apa. Oke, saya milih warna ini. Nah, sudah. Kemudian yang kedua 2,5, maka kita blok di sini dengan warna pink. Kemudian 3,6 kita blok lagi, kita blok mengikuti ini ya, dari ini, jadi ini 4,7, 5,8, 6,8, 7,9,
8,10, 9,11, 10,12. Nah, oke. Jadi sekarang kita tinggal membuat garisnya untuk menunjukkan grafik garisnya itu seperti apa. Kita buat dulu garisnya. Bukan ini, shapesnya yang ini. Kita tarik sampai ke ujung yang kita buat tadi. Terus kita pilih warna hitam agar terlihat lebih jelas. Nah, hasilnya seperti ini dari koordinat yang telah kita bikin tadi. Jadi ini adalah cara untuk membuat garis DDA menggunakan koordinat, dan ini hasil diagramnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat garisnya menggunakan pemrograman dengan menggunakan HTML dan JavaScript. Ini saya udah membuat pemrogramannya atau codingannya, dimana ini title-nya ini kita tulis dengan nama tugas kita, yaitu tugas algoritma garis DDA, dan saya namai dengan nama saya yaitu Balkis. Kemudian untuk background colornya ini, untuk background canvasnya itu di sini kita bisa milih mau setelah kita mau warna apa, tapi saya milih warna pink ini. Kemudian di bagian canvas ID ini kita tulis dengan canvasku, dan untuk lebar dan tinggi kanvasnya ini kita tentukan setelah kita mau berapa. Di sini saya mau lebarnya 400 dan tingginya juga 400. Kemudian untuk scriptnya ini bentuk dokumen dan berbentuk 2 dimensi kanvasku ini. Dan untuk CTX fill style ini untuk warna kanvasnya sendiri. Jika F6 ini biasanya warna kanvasnya itu berwarna putih. Kita coba lihat dulu, beneran putih. Nah, warna putih. Jika F-nya ini 5, biasanya berwarna hitam. Nah, benar. Kita tambahkan F0 atau kita F00. F00 itu berwarna kuning. Tapi saya akan memilih untuk tetap berwarna putih dengan F6 ini. Kemudian ini CTX fill rect ini untuk menentukan kanvas lebar kanvasnya dan tinggi kanvasnya sendiri. Function draw ini fungsi untuk membuat kanvasnya ini, yaitu x0, y0, x1, y1. Let's dx sama dengan x1 min x0 ini, dan let's dy sama dengan y1 sama dengan y0. Ini sesuai dengan tadi rumus yang telah kita gunakan. Nah, ini rumus yang telah kita gunakan tadi. Nah, kemudian untuk step match-nya ini untuk pembagi antara dx dan dy untuk menentukan stepnya. Kemudian x increment ini sama kayak tadi, yaitu rumus yang telah kita buat di Excel tadi, yaitu x increment rumusnya adalah dx per step, dan y increment rumusnya yaitu dy per step, dengan x sama dengan x0 dan y sama dengan y0.
For ini untuk pengulangannya, yaitu jika I sama dengan 0, maka I kurang dari atau sama dengan step, dan I plus. Jadi CTX freestyle-nya yang ini untuk warna garisnya. Ini kalau 0-nya 6 ini garisnya akan berwarna hitam. Dulu show preview. Nah, warna hitam. Kalau kita kurangin 0-nya 1, kita ganti dengan FF, akan berwarna biru. FF. Nah, kita akan membuat dengan warna biru. Kemudian CTX fill rect ini untuk round X nya sama round Y nya ini dengan ketentuan 2,2, dengan X bersama dengan X increment dan Y bersama dengan Y increment. Kemudian draw DDA ini untuk menentukan lebar, panjang, bentuk arahnya garisnya itu kayak gimana. Karena tadi garis yang saya buat di Excel berbentuk seperti ini, maka saya membuatnya dengan ketentuan ini. Jadi yang akan nanti dihasilkan itu adalah seperti ini. Ini agak beda dikit ya, mari kita ubah dulu. Misalkan ini 300. Oh, terlalu ini. 280. 290. Kalau 300 berarti 200. Nah, sudah sama belum sama yang kita buat tadi, yang saya buat tadi? Agak kurang ya, jadi coba 220. Nah, sudah mirip dengan yang saya buat tadi. Nah, jadinya garis DDA ini jika kita buat di menggunakan JavaScript dan codingan dengan HTML ini akan berbentuk seperti ini. Oke, sekarang kita akan beralih ke algoritma garis Bresenham. Langsung saja, apa sih sebenarnya algoritma garis Bresenham? Algoritma garis Bresenham adalah metode efisien untuk menggambar garis dengan hanya menggunakan operasi integer tanpa pembulatan atau operasi floating point. Jadi langsung saja, contohnya adalah ini, dimana saya telah membuat tabel dan nanti saya juga akan membuat diagram garisnya, dimana saya juga menggunakan rumus ini. Oke, seperti tadi yang Excel di bagian saya membuat algoritma garis DDA, dimana X0, Y0, X1, Y1 nya sama. Jadi ini seperti untuk sebuah perbandingan dengan garis DDA tadi. Jadi X0 nya 1, Y0 nya 4, X1 nya 10, dan Y1 nya adalah 12. Langsung saja kita cari dx nya dulu dengan menggunakan rumus ini, mana dx nya sama dengan x1 dikurang x0 sama dengan 9. Berarti sama tadi seperti garis DDA nya. Y nya Y1 dikurang Y0 jadi 8. Berarti sama persis ya seperti yang tadi di garis DDA nya. Kemudian D1 nya ini menggunakan rumus 2 kali DY. DY nya di sini 8, berarti 2 kali D8 sama dengan 16. Kemudian untuk D2 nya ini adalah 2 kali DX diambil DY. DX nya 9 diambil DY, berarti 981 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian untuk P nya
D1 dikurang DX, D1 16 dikurang 9, berarti hasilnya 7. Dan untuk M ini sesuai seperti yang tadi, yaitu di bagian di incrementnya tadi hasilnya adalah 0,89. Oke, langsung saja pertama-tama kita cari P dan cari Y. Jadi nyari P dan Y nya itu seperti silang begini ya. Kita cari dulu P nya. Awalnya ini P nya adalah 7, kita tulis 7. Kemudian kita inikan, dimana jika P lebih besar dari atau sama dengan 0, maka P nya dikurang D2. D2 nya adalah 2, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Dan untuk Y nya tadi, karena 7 ini lebih besar dari 0, maka Y nya ini sama dengan 5, karena rumusnya adalah Y ditambah 1. Kemudian untuk 5 lebih besar dari 0, maka 5 dikurang 2, hasilnya 3. Ini tetap naik karena ditambah 1 jadi 6. Kemudian 3 lebih besar dari 0, maka dikurang 2, hasilnya 1. Dan ini naik lagi karena ditambah 1 jadi 7. 1 lebih besar dari 0, diambil 2 sama dengan minus 1. Ini jadi 8 karena masih naik. Kemudian ini S minus 1 itu berarti kan kurang dari 0, maka minus 1 ini ditambah D1. D1 nya kan 16, berarti hasilnya ini 15. Kemudian Y nya ini jadinya tetap 8 karena kurang dari tadi. Kemudian 15 ini lebih dari 0, maka dikurang 2 jadi 13. Ini jadi 9, ini jadi 11 karena dikurang 2, karena 13 itu lebih dari 0, ini jadi 10. Kemudian ini dikurang 2 menjadi 9. Ini habis itu ditambah 1 jadi 11 karena naik dari ini, dari plus 1 ini. Kemudian 9 ini dikurang 2 karena 9 lebih dari 0, jadinya 7. Dan habis itu ditambah lagi dengan 1 karena tadi 9 nya lebih dari 0, jadi hasilnya sini 12. Oke, setelah kita mendapatkan tabel ini, berarti untuk titik koordinatnya tinggal kayak X, Y, jadi 1,4, 2,5, 3,6 dan seterusnya. Jadi bisa dibilang kelihatan ya, sudahan ya, lebih mudah menggunakan garis Eisenhower karena tidak perlu melakukan pembulatan untuk mencari koordinatnya. Jadi langsung saja kita masukkan. Yang pertama itu ada 1,4, kita blok dengan warna ini. Kemudian ada 1,5, 2,5, kita blok lagi 3,6, kemudian 4,7, kemudian 5,8, 6,8, tuh, kemudian 7,9, kemudian 8,10, 8,10,
9,11 dan 10,12. Setelah kita buat blok ini, sekarang kita buat garisnya menggunakan insert, kemudian ke illustration, ke shapes, kita pilih tanda ini, kemudian kita tarik ke ujung sini ya. Kita pilih warna hitam agar lebih jelas. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu sama aja seperti garis DDA, tetapi lebih gampang karena tidak memerlukan pembulatannya. Jadi kesimpulan dari praktikum yang telah saya buat ini, garis DDA itu menghasilkan garis dengan proses sederhana, namun kualitasnya kurang optimal karena adanya pembulatan. Sedangkan untuk garis Ham menghasilkan garis yang lebih akurat dengan efisiensi komputasi yang tinggi, menjadikannya lebih cocok untuk aplikasi grafika modern. Oke, sekian video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih telah menontonnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.